Cerita legendaris perempuan Lombok, Denda Cilinaya episode ke-19. Pada episode sebelumnya, Raden Pati sudah berada dalam keraton untuk melapor ke Datu Keling dan Permaisuri bahwa Cilinaya sudah dibunuh. Selain Datu Keling dan Permaisuri, di keraton juga terdapat Panakawan. Apakah Raden Pati sudah membunuh Cilinaya? Tanya Permaisuri. Sudah saya bunuh di Tanjung Menangis, jawab Raden Pati. Suasana sesaat dalam keraton menjadi hening. Raden Pati baru teringat ungkapan terakhir Cilinaya sebelum dibunuh, dan hendak menyampaikan kejadian tersebut kepada Datu Keling dan Permaisuri. Raden Pati berkata, sebelum Cilinaya dibunuh, dia sempat mengungkapkan kata-kata terakhir, jika darahnya jatuh ke tanah dan berwarna merah serta baunya amis, maka dia memang bukan keturunan bangsawan. Tetapi apabila darahnya berwarna putih dan muncrat ke langit serta aromanya harum, maka dia adalah keturunan bangsawan atau raja. Itulah ungkapan terakhirnya. Pada saat keris ditancapkan pada bagian payudaranya, ternyata darahnya berwarna putih, muncratnya ke langit, dan mengeluarkan aroma yang sangat harum dan wangi. Tambah Raden Pati menceritakan kejadian tersebut kepada Datu Keling dan Permaisurinya. Raja Keling, Permaisuri, dan Panakawan yang ada di dalam keraton terdiam mendengar cerita dari Raden Pati. Suasana dalam ruangan itu pun menjadi sunyi. Bagaimana penafsiranmu Raden Pati? Apakah dia keturunan orang biasa atau keturunan bangsawan? Tanya Datu Keling. Ya Baginda, sudah sangat jelas dari kejadian yang saya alami. Tidak pernah menemukan ada darah berwarna putih, muncratnya ke langit, dan mengeluarkan aroma yang sangat harum. Cilinaya pasti keturunan bangsawan atau raja. Bagaimana kabar putri dari saudara Datu yang dulu diterbangkan oleh angin pada saat perjalanan pulang dari Kayangan? Apakah sudah ditemukan? Tanya Raden Pati tentang kabar Denda Raksasi. Sampai sekarang tidak ada kabarnya sama sekali, jawab Datu Keling. Kemungkinan Cilinaya adalah Denda Raksasi, anaknya Datu Daha yang hilang diterbangkan angin pada masa dulu. Tidak mungkin anak budak atau orang biasa yang wajahnya sangat cantik seperti Cilinaya, mukanya seperti para ratu, tambah Raden Pati. Datu Keling yang mendengar ungkapan Raden Pati langsung terdiam dan termenung mengingat menantunya yang telah dibunuh. Datu Keling terus berpikir, mengingat setiap kejadian bersama adiknya Datu Daha ke Kayangan, tentang perjodohan, perjalanan saat Denda Raksasi diterbangkan angin, wajah cantiknya, termasuk keajaiban yang terjadi pada saat dibunuh. Dalam hati, Datu Keling pun kemudian sangat yakin, kalau Cilinaya adalah Denda Raksasi, anak Datu Daha yang memang sudah dijodohkan dengan Raden Madiun. Nasi sudah jadi bubur, anak adiknya yang sudah menjadi menantunya kini telah meninggal, disebabkan oleh keegoisannya sendiri. Rasa penyesalan Datu Keling begitu besar dan selalu marah-marah, sampai Raden Pati pun disalahkan. Rasa takut diketahui oleh anaknya Raden Panji, bahwa istrinya telah dibunuh terus memutar dalam pikiran Datu Keling, bahkan mencari alasan pun begitu sulit. Dalam ruangan itu Datu Keling terlihat seperti cacing yang berada di terik matahari, duduk tidak nyaman, berdiri tidak bisa di satu tempat, terus mondar-mandir seperti orang pemain bola yang kehilangan bola. Datu Keling pun membubarkan pertemuan kecil di dalam keraton. Secepatnya semua pintu dikunci rapat, takut anaknya datang dan mengamuk. Pada tempat yang berbeda, di sebuah hutan, Raden Panji bersama teman-temannya, Wirun, Andaga, Kalang, Togok dan Semar sedang berburu kijang putih, karena hatinya akan dijadikan obat untuk menyembuhkan Datu Keling. Mereka tidak menemukan satupun, semua yang tertangkap memiliki bulu yang berwarna merah. Malam kedua mereka berburu saat itu sangat lelah, karena telah berusaha keras untuk menangkap buruan tetapi tidak dapat. Malam terus berlalu, mereka pun tertidur lelap dengan posisi tidur yang tidak beraturan. Dalam tidur, Raden Panji bermimpi, cincin yang diberikan Cilinaya sebelum berangkat dan saat ini berada di jarinya hancur lebur. Raden Panji pun terbangun, meraba cincin yang ada di jemarinya, ternyata masih utuh. Dia teringat tentang pesan istrinya, apabila bermimpi tentang cincin itu hancur, maka hubungan mereka akan retak, itu sebagai pertanda akan ada mara bahaya. Tanpa berpikir panjang, malam itu Raden Panji langsung berlari pulang, sementara teman-temannya ditinggalkan dalam keadaan tidur.
Berlari dan terus berlari sepanjang perjalanan. Rasa lelah tidak terasa. Selalu teringat sama istrinya Cilinaya. Langit di bagian timur sudah memerah, menandakan hari sudah pagi. Raden Panji pun tiba di gubuk kecilnya. Raden Panji dengan suara pelan dalam kelelahan memanggil Inak Sudak. Secepatnya Inak Sudak langsung keluar rumah begitu mendengar suara Raden Panji. Inak Sudak langsung duduk bersimpul di kaki Raden Panji. Melihat perilaku yang tidak seperti biasanya, Raden Panji menjadi gugup dan langsung bertanya kepada Inak Sudak. Bu, di mana istriku Cilinaya? Istri Raden Panji sudah meninggal kemarin. Dibunuh oleh Raden Pati di Tanjung Menangis. Raden Pati diperintahkan Datu Keling. Ayahanda Raden, jawab Inak Sudak sambil menangis. Mendengar penjelasan Inak Sudak, Raden Pati langsung terjatuh pingsan. Ayah satu anak itu begitu terkejut dan shock. Dia pingsan begitu lama, sama lamanya dengan orang ngiri. Baru Raden Panji tersadar. Begitu sadar, dia kembali berlari dengan cepat menuju Tanjung Menangis, di mana istrinya dibunuh. Dilihat anak laki-lakinya yang masih kecil belum bisa jalan sedang duduk kepanasan di dekat mayat ibunya. Raden Panji kembali terjatuh dan pingsan. Pingsannya kali ini lebih lama dibandingkan dengan sebelumnya. Kali ini dia pingsan menyamai lamanya orang memasak nasi. Putra Datu Keling langsung mengambil anaknya setelah sadar dari pingsan, duduk bersila dengan kepala istrinya di pangku. Posisi anaknya berada di pangkuan sebelah kiri, sedangkan kepala Cilinaya berada di pangkuan sebelah kanan. Kesedihan yang dirasakan seorang suami dengan satu anak itu tidak bisa terungkap dengan kata-kata. Istri yang sangat disayangi telah meninggal, anaknya yang masih butuh air susu ibunya tidak ada lagi tempat untuknya. Bagaimana kisah selanjutnya? Tunggu episode berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share videonya. Terima kasih.